Yuk, nice, keren, mantap. Nah ini nih baru versi Pro Max MN82. Mantap cuy. Versi Pro Max MN82 ini worth it banget. Nah, worth it. Jos. Gear metal, ya ini gear metal, ini metal. Halo guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Om Ewa mau unboxing, review, serta deep review RC terbaru Super 12 nih teman-teman. Buat yang mau memulai RC Super 12, mengawali ini langkah yang cocok. Video yang kalian tunggu-tunggu, kita akan unboxing RC yang baru rilis. Dan ini versi Pro nya dengan model yang sama. Kita akan rilis MN82 Pro version. Nah, apa aja ubahannya dari MN yang terakhir? Kita akan simak bersama-sama ya. Apakah RC ini udah layak kalian beli dengan harga yang sama di harga kemarin? Apakah RC ini layak untuk kita beli? Dan RC ini cocok untuk kalian karena ini versi Pro-nya nih teman-teman. Kita akan lihat bersama apakah ubahan dari RC ini. Yuk kita langsung unboxing aja. Check it out. Oke teman-teman, untuk RC-nya sudah ada di depan meja. Nah, Om Ewa beli di importir mainan nih. Teman-teman buat yang mau cari RC new baru dan teman-teman cari referensi harga, cocok banget nih di importir mainan. Nggak ada yang namanya goreng-gorengan harga, nggak ada. Teman-teman bakalan dapat harga termurah sejagat raya sedunia dan teman-teman dapat barang yang benar-benar new tanpa embel-embel repacking ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja check out di sini dan saya jamin harga yang paling murah nih. Yuk kita langsung saja unboxing RC-nya. Nah, ini dia teman-teman, Land Cruiser MN82 Pro version. Wah, ini kena pisau jadi ikut kebuka ya waktu unboxing ya. Oke, langsung saja yuk kita intip. Oh iya, untuk packagingnya dulu nih. Packagingnya nggak ada yang beda ya dengan yang sebelumnya. Tidak ada tulisan atau emblem atau logo yang menandakan ini versi Pro nya. Ini juga masih sama. Oh, ternyata ada di sini nih teman-teman. Jadi ada coretan untuk modelnya yang tipe MN82 Pro ya. Untuk packagingnya sama, di sini ada yang warna kuning, di sini ada yang warna merah. Kalau yang Pro dia warnanya sudah metalik seperti ini. Apakah dalamnya sama atau mungkin hanya warnanya aja yang berbeda? Kita dapat buku petunjuk. Oh, keren nih. Kita pakai yang reslet gini ya. Jadi kita nggak perlu bedal-bedal gitu. Kita dapat beberapa aksesoris, banyak banget nih, untuk snorkel, spion wiper handle, kemudian dapat juga aksesoris yang chrome. Ini emblem Toyota, wow, karena ini produk lisensi ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat emblemnya Toyota di sini. Nih Toyota dan ini emblemnya MN. Nice, ini yang chrome, versi chrome. Kemudian kita dapat ini untuk perlampuan ya, ada spion juga dan coba lihat spionnya. Iya, ini benar spion ya. Iya, ini spion dan kaca. Iya, plate kaca. Tetapi ini bukan kaca nih, ini kayak mica ya. Bukan kaca beneran. Ini mica tapi nice sih, detailnya cakep. Kita dapat charger tipe USB dan ini charger 2S ya. Ada 3 pin di sini. Kita dapat kartu ucapan MN model, dapat buku petunjuk assembling aksesoris. Kita dapat dekalnya juga, stiker dekal. Kemudian dapat remote yang seperti ini dual channel ya, tidak ada tombol. Oh, ini ada perlampuan. Ini steering trim dan kita dapat busa di sini untuk steeringnya, steering wheel ya. Juga kita dapat thumb untuk steering wheelnya.
Untuk pengoperasian satu tangan sih nyaman. Ini ciri khas MN ya, dan masih menggunakan baterai tipe A2 sebanyak 2 biji di sini. Ini untuk remote sama seperti yang MN82 sebelumnya. Kemudian kita akan cek RC-nya ya. Wow, nice. Bener-bener cakep nih. Cakep nih, warnanya suka. Jadi kemarin tuh mengeluarkan warna yang merah dan kuning saya cenderung kurang suka. Dan ini warna yang diberikan versi Pro ini bener-bener warna yang keren. Ini abu-abu metalik ya. Wow. Ini kalau glossy keren banget. Ini dengan cat doff. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya catnya ini. Doff. Dia bener-bener detail. Ini ada lambang Toyota di sini. Ini ada lampu dah. Dan nampaknya lampunya sudah nyala nih. Oh iya, sudah dinyalakan nih. Yang versi Pro perlampuan sudah dinyalakan. Nanti kita akan coba ya. Untuk sasis sepintas sama. Sasisnya dia model yang belakangnya leaf spring, depannya yang pakai 4 link ya. Yang belakang ini linknya pakai link spring dan shock spring. Oke, untuk servo sama, dia masih di on axle dan kapasitasnya micro servo juga. Untuk shock juga sama dengan versi sebelumnya. Ini hampir sama di versi MN2 sebelumnya untuk bagian chassis ya. Yang nampak lebih membedakan hanya di bagian bodinya. Untuk lampu depan sudah ada dan nanti kita akan coba apakah sennya ini juga nyala. Untuk detailnya ini cakep nih. Ini benar-benar license dan benar-benar super detail. Ini teman-teman kalau yang suka detail nih RC ini cocok banget dan cakep banget. Coba kita akan pasangkan semua aksesorisnya ya. Nah ini teman-teman, untuk aksesorisnya sudah terpasangkan semua ya. Dan kita masih dikasih sisa untuk cadangan 2 tutup tangki bensin, 2 emblem Toyota dan MN, serta ada cadangan untuk cover dari sen sini 1 biji. Ditambah lagi cadangan 1 handle bagian belakang 1 biji. Nah mungkin untuk teman-teman jika nanti kesulitan mendapatkan handle yang belakang hilang 1, teman-teman masih dapat cadangannya 1. Oke, yuk kita lihat detailnya nih. Untuk chassis ini tidak ada ubahan dari yang sebelumnya. Kita juga dapat skid plate juga di samping kiri dan kanan. Kopel juga masih plastik, gardan masih plastik. Kemudian ini leaf springnya yang nampak besi. Kemudian shock belakang juga ada dual shock, yang 1 leaf spring dan 1 ini shock spring biasa ya, bukan leaf spring. Dan kesannya agak keras sedikit, tapi lumayan lah, masih stiff. Kemudian untuk bagian depan juga sama dengan gardan plastik, link juga plastik. Kemudian feel rodanya persis sama seperti di MN78 itu rodanya hard ya, seperti ini. Ini rodanya jenis hard compound. Kemudian untuk bagian depan kita dapat bumper yang benar-benar realistik seperti asli dan scale banget. Kita dapat lampu yang sudah menggunakan LED SMD. Di sini nampak kelihatan banget board lampunya ya, boardnya nampak kelihatan di sini. Dan dia juga menggunakan sen yang menggunakan LED SMD juga. Grill ini kita dikasih chrome, grill depan dikasih chrome, dan saya sangat suka untuk warnanya yang abu-abu metalik ini ya. Kemudian kita dikasih baterai di dalam sininya. Membukanya ini sangat rapat nih teman-teman.
Ini gap-gapnya juga rapi banget. Ini ciri khas MN ya, dia bener-bener rapi. Nah ini rapi banget, sampai depan ini bener-bener dia rapat. Membukanya kita menggunakan cup hood yang ada di depan sini yang agak effort sedikit. Kita dikasih pengunci magnet. Oh enggak magnet ternyata. Ya bener enggak magnet, ini cuma sistem pegas aja. Kita dikasih baterai yang kapasitasnya 500 mAh, kecil nih ya, bisa kita manfaatkan buat remote-nya saja. Kemudian coba apakah baterai ini support untuk baterai LiPo. Kalau ini tempatnya kayaknya cocok ya. Kita akan coba tes dulu. Kita akan coba pakai baterai LiPo dan masuk. Ya masuk nih teman-teman. Tinggal kita nanti sesuaikan soketnya aja ya, kita pendekin aja. Dan yang penting bodinya baterai ini bisa masuk dengan sempurna. Nih lihat, rata kok. Ini nanti kita akan rapikan aja untuk per soketnya. Nah ini rata, baterai bisa masuk ke dalam bagian depan. Dan enaknya lagi desainnya ini sudah center of gravity di depan ya, jadi beratnya sudah cenderung di depan karena penempatan baterai di depan. Untuk kedua pintu ini nggak bisa dibuka nih, sayang sekali ya teman-teman, karena ini bodinya sangat skill ya. Harusnya kalau ini lebih bisa dibuka, jauh lebih keren lagi. Dan kita dapat interior juga yang dapat kita lihat, detail-detailnya sangat menawan nih. Detail-detail interior juga bagus. Kita dapat handle ini dari chrome. Kita dapat snorkel juga. Di belakang ini dapat bak, dan ini ada tralis baknya ya. Baknya seperti ini wow. Ini ada detail-detail kecil-kecil seperti baut-baut di dalam kabin baknya ya. Ini menambah scale banget. Di baknya ini juga nampak scale banget ini teman-teman untuk detail-detailnya. Dan bak belakang bisa kita buka seperti ini. Nice nih. Apakah performanya sama? Kita dapat upgrade warna saja. Kita akan coba buka ya. Kita akan lihat elektrikalnya langsung. Oke, sudah terbuka dan kita bisa lihat elektrikalnya. Dan nah ini yang membedakan dari seri Pro ya, kita dapat realistic lamp. Kalau yang seri standar yang kemarin kita belum dikasih realistic lamp, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri untuk modul. Bukan modul sih sebenarnya, modulnya sudah ada di boardnya, cuma ini realistic lampnya teman-teman bisa tambahkan dari MN78 tuh bisa. Tapi kalau yang versi Pro ini teman-teman nggak perlu upgrade, nggak perlu utak-utak, ini sudah ada realistic lampnya dan kita dikasih lampu SMD. Nice nih, lumayan cakep. Ini untuk soket lampu utamanya ya. Oh iya, lampu utamanya. Untuk LED yang bagian belakang dia juga menggunakan LED SMD, nanti perlu di waterproof dulu sebelum kalian main. LED depan juga perlu di waterproof ulang sebelum kalian main, agar nanti LED-nya nggak terlalu cepat rusak karena kena air. Ini LED-nya sama seperti MN78, posisinya juga sama mirip, cuma perbedaannya hanya di LED sini yang sudah menggunakan LED dengan sirkuit SMD. Untuk bagian belakang tidak ada yang jauh beda, untuk desainnya sama seperti yang MN82 sebelumnya, cuma ada ini aja. Untuk kit elektrik sama plug ketiplek, ini juga sama, dia menggunakan tipe XL1986RT. Artinya apa? Artinya MN82 ini persis sama plug ketiplek, chassis dan elektrikalnya dengan MN82 versi non pro atau versi standarnya. Sama dan tidak ada ubahan. Bagaimana untuk MN82 yang teman-teman sudah punya itu, mau dikasih lampu realistic lamp bisa. Teman-teman tinggal beli sirkuitnya ini saja dan nanti bisa colok langsung ke sirkuit bawaan dari MN82 yang versi non pro gitu. Oke, kita akan bongkar gearboxnya ya. Apakah ini yang versi Pro sudah menggunakan gearbox metal? Jangan-jangan ini upgrade-annya tersembunyi di sini.
Kita akan cek ya. Kalau yang versi lama gearboxnya plastik, gearnya juga masih plastik. Dan kita akan coba lihat untuk gearboxnya. Oh ya, asal teman-teman tahu untuk MN yang skala 1/12 dimulai dari 168, 82, 78 dan MN 99S versi 2 itu gearboxnya sekarang menggunakan gearbox standar yang seperti ini modelnya. Nah, seperti ini gearbox standar terbaru dari MN untuk MN generasi terbaru ya. Nah, gearboxnya masih plastik nih. Kita mendapatkan pinion yang sudah metal. Lihat, pinion ini sudah metal. Dia ada di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10T. Ini 10T ya, 10T. Kemudian gearbox yang ketiga ini masih plastik. Jadi teman-teman kalau mau main jangan terlalu barbar menggunakan gearbox yang versi bawaan ya. Oke, kita akan coba tutup kembali. Oke, sekarang kita akan cek gardannya ya. Gardannya apakah dia sudah menggunakan metal atau masih menggunakan plastik. Kalau masih menggunakan plastik, nah teman-teman harap berhati-hati juga untuk gardan versi MN tipe 1/12 ini sering banget bikin ribet karena sering loss. Nah, teman-teman juga harus nanti ganti yang versi metal. Kalau ini sekarang ini masih versi plastiknya ya. Untuk pengecekannya untuk MN oke teman-teman, nampak terlihat gear metal ya, ini gear metal, ini metal. Kemudian kita cek pinion juga metal, tetapi metalnya masih versi aluminium ya nih. Dan dia masih menggunakan bushing bukan bearing. Rekomen untuk diganti dengan bearing terlebih dahulu. Dan gardannya ini mirip dengan gardan versi MN99 atau MN128 persis, bisa PNP juga. Kita akan pasangkan kembali. Nah nih, ini benar-benar improvement yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ini sudah lubang dan lubangnya ini bisa dikunci dengan pin lock dan sini tidak bulat ya. Jadi ada bagian yang datar. Nah ini mencegah loss. Ini kalau gardan-gardan tipe sekarang lebih enak banget untuk pengunciannya. Kalau yang versi lama dia masih menggunakan baut kutu dan itu sering banget loss di sini. Untuk shock bagian belakang berbeda dengan shock bagian depan. Yang di depan ini menggunakan as yang masih plastik. Ini persis sama yang versi sebelumnya MN99 gitu, sama persis. Jika yang belakang ini sudah menggunakan as metal dan dia bisa di adjustment untuk tingkat kekerasan springnya ya, meskipun masih menggunakan plastik shock, belum metal. Apakah shock ini support oil? Coba Om Ewan cek bagian bawah, ternyata tidak ada sistem untuk seal shock di sini ya. Tidak ada cover seal shock kemungkinan besar, dan saya pastikan 100% shock ini tidak support oil shock. Oke, coba kita akan tes perform langsung RC ini. Apakah RC ini layak RTR dan torsi yang cukup mumpuni di versi pro versionnya ya. Kita akan langsung cek nih. Kita akan pasangkan kembali dan pemasangannya lumayan cukup mudah sih sebenarnya.
Oke, nice. Nah, yuk kita langsung tes aja apakah ini layak disebut Pro, MN82 Pro. Kita akan langsung tes aja ya. Shocknya ini juga lumayan aja, B aja sih, nggak terlalu spesial banget. Yuk guys, kita akan coba cek ini melewati obstacle roda ini ya teman-teman. Apakah dia mampu dengan gas yang pelan? Nggak mampu. ESC bunyi tetapi RC nggak mampu naik. Kita tambahkan lagi, torquingnya naik. Oke. Nggak mau juga. Oke lah, ternyata sama saja. Saya kira ada perubahan yang signifikan di Pro version ini untuk torsi dan elektroniknya ya. Ternyata sama aja nih teman-teman. Saya akan coba sekali lagi, ini tekan tuas gasnya segini, kurang, tambahin lagi, kurang, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Nah, sama. Jadi teman-teman harus benar-benar harus tahu feel-nya. Ini permainan manual, kita memainkan throttling gas ya. Biar dapat semutnya, teman-teman harus mainkan throttling gas. Oke, baiklah. Kita akan coba langsung tes off-road yuk.
kita sudah coba untuk trailing ya, dan rasa feelnya itu tetap MN82 itu sama kayak yang sebelumnya yang bukan versi Pro atau MN82 versi standar. Nah sekarang kita akan coba emang mau upgrade tipis nih MN82. Kita pinjamkan electrical dulu dari MN78 saya yang sudah memakai Fusion Mini. Nah ini dia, kita akan coba untuk masukkan Fusion Mini ini ke dalam MN82. Apa aja ubahannya? Ini teman-teman hanya perlu mengkikis bagian ini yang menonjol seperti ini ya. Ini teman-teman harus bersihkan semua, bersihkan sampai ke sini tuh dicowakin. Nah karena dimensi dari Fusion Mini ini jauh lebih panjang dari bawaan motor bawaannya nih seperti ini. Dia agak oversize sampai ke tempatnya ini ya. Kemudian selain ini dicowakin, link juga harus dicabut satu yang bagian depan sebelah kiri. Ini upper link kita nggak pakai, jadi ini ada 3 link, 1, 2, dan 3. Sudah, ini aja udah cukup buat kita mengkloningkan Fusion Mini ini ke dalam electrical MN82 Pro. Ini akan kita buat menjadi benar-benar pro, bukan hanya pro untuk realistic lampnya saja. Kita akan coba lihat untuk pro version elektrikalnya dikloningkan Fusion Mini. Apakah nanti torsinya jauh lebih meningkat dan jauh lebih apik lagi dan layak disebut MN82 Real Pro ya. Real Pro atau mungkin bisa disebut dengan Pro Max. Oke, coba kita akan lihat aja nih teman-teman untuk performanya nanti bagaimana. Oke teman-teman, untuk susunan elektrikal sementara masih semrawut ya, nggak apa-apa, tapi yang penting kita akan coba tes dulu ini untuk gearbox dan Fusion Mini 16 sudah terpasang. Kita menggunakan remote dari MN222 yang sudah support realistic lampnya, jadi langsung PNP nih untuk realistic lampnya, jadi tidak mengorbankan yang namanya realistic lamp. Kemudian kita akan coba pasangkan terlebih dahulu, semoga tidak ada yang nyangkut. Tadi sudah saya fitting sih sebenarnya, aman dari sangkut-sangkut paut. Oke, kita langsung pasangkan dan kita nggak sabar mau coba tes performanya ya. Oke, sudah terpasang dan nice, tidak ada yang sangkut-sangkutan. Receiver aman, terkendali, dia masih ada tempat dan ada tempatan untuk receiver, untuk tombol juga terlindungi ya, aman dan masih di ring chassisnya. Kita langsung coba dan kita isi baterainya terlebih dahulu nih. Kita akan cek dengan throttle speed, kita putar ya pelan. Nih, wah, nah ini baru MN82 Pro version Pro Max. Nah, nice. Ini yang baru namanya MN82 Pro bener-bener pro nih. Luar biasa. Oke, saya akan coba pindah kameranya. Kita akan tes ya untuk MN82 Pro version Pro Max kalau ini. Kita akan coba tes pakai trim aja. Paling pelan, paling smooth. Nih, paling pelan. Wow. Wow, bisa naik. Oke, saya tahan dulu. Ya, MN82 Pro Max ini bener-bener pro dan worth it banget nih teman-teman. Kalau mau check out langsung aja deh, nggak usah ragu-ragu deh. Ini bener-bener MN82 versi Pro Max, bener-bener Pro Max. Yuh, mantap. Yuk langsung aja check out di importir mainan, langsung gas. Sudah scale, torsinya gede, ini versi Pro Max ya.
Nah, Pro Max langsung. Wow. Ngeri, ngeri. Wah, ini nanti kalau dimainin feelnya gimana nih? Wow, mantap men. Oke, sip, mantap. Nice.
Oke teman-teman, untuk setelah kita coba trailing kedua dengan Fusion Mini, dan ini benar-benar menjadi 82 Pro Max ya. Max, benar-benar maksimal. Benar-benar maksimal dan rekomen banget nih teman-teman untuk kalian check out deh. Beneran. Ini karena Fusion Mini aja menjadikan MN82 ini performanya meningkat jauh-jauh 16 kali lipat, jauh lebih proper. Karena ini benar-benar LC scale dan benar-benar LC yang recommended di harga yang sangat worth it, 650 ribuan. Kalian bisa dapat LC secakep ini. Yuk langsung aja yuk. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai segini ya. Kita sudah unboxing, deep review, kita juga sudah bongkar, dan kita juga sudah upgrade untuk motornya, dan kita juga tes semuanya, dan teman-teman sudah menyaksikan sendiri bagaimana performa dari MN82 versi Pro ini. Untuk kesimpulannya, RC ini rekomen karena warnanya juga cakep. Ini warnanya persis dengan warna yang ada di MN78. Nah, cakep banget kan? Kemudian ini udah dapat realistic lamp dan LED-nya LED SMD, bener-bener cakep. Elektrikalnya sama, nggak masalah karena semua di pergardanan ini gearnya sudah metal. Hanya saja untuk gearboxnya masih plastik, itu sudah nggak masalah. Kalian bisa buang ini aja, kalian ganti langsung, nggak usah pikir lama-lama. Hobbywing Fusion Mini 16. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye bye. Keren sih.